Roh Kudus diterima di sini, di rumah hati kami. Kau penolong hidupku, ya Roh Kudus diterima di sini, penuh kasih dan sayang. Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Ya Roh Kudus diterima di sini, di rumah hati kami. Kau penolong hidupku, ya Roh Kudus diterima di sini, penuh kasih dan sayang. Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Dan sayang, Kau penghibur dan kuatlah hatiku. kau penghibur dan kuatlah hatiku. Kau penghibur dan sembuhlah hatiku. Ya Roh Kudus. Dalam seri 10 hari menjelang Pentakosta, kita belajar dari Kisah Para Rasul. Kita melihat begitu banyak adanya Roh Kudus dalam fungsi pekabaran Injil di Kisah Para Rasul atau gereja mula-mula. Dari Kisah Rasul 13 ayat 2, pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Di sini dituliskan, berkatalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus masih berkata-kata di dalam jemaat awal. Dan saya berdoa semoga di tahun 2026 ini, baik Anda sebagai ibu rumah tangga atau pekerja ataupun pelayan Tuhan, berharap bahwa Roh Kudus tetap berkata-kata. Seringkali dalam pelayanan sekarang bukannya Roh Kudus yang berkata-kata, tapi banyakkan manusia yang lebih banyak berkata-kata. Kita melihat di sini fungsi pertama, Roh Kudus masih berkata. Lalu yang berikutnya, Kisah Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Jadi disuruh oleh Roh Kudus. Sekarang orang memilih, mau membuka pelayanan ke mall, dipilih mallnya yang mana. Tapi tidak tanya Roh Kudus dan tidak disuruh Roh Kudus. Manusia lebih melihat pada apa yang di depan mata. Tapi di dalam Kisah Para Rasul, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Kisah Rasul 15 ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Dua bersepakat, Roh Kudus dan para pelayan itu, para rasul itu. Keputusan Roh Kudus dan para rasul. Supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Baik Roh Kudus mempunyai perasaan dan orang memiliki perasaan terhadap para pelayan, terhadap para jemaat yang terlalu berat dalam kehidupannya. Lalu kita melihat lagi Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ditulis di sini Roh Kudus mencegah. Ada Roh Kudus mencegah, Roh Kudus menyuruh,
Roh Kudus mempunyai keputusan, Roh Kudus apalagi berkata-kata. Jadi fungsi Roh Kudus dalam pekabaran Injil ataupun pelayanan gereja ini luar biasa sekali. Nah, mari kita bersama-sama berdoa, baik secara gereja, pelayanan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Minta Roh Kudus berkata-kata, apa yang Dia suruh, keputusan apa kita dan Roh Kudus bersama-sama. Apa yang Roh Kudus cegah kita untuk lakukan. Karena Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Karena itu fungsi Roh Kudus sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan, ada yang menarik di sini, yakni Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya bangunlah berangkat ke sebelah selatan, menurut jalan ke Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Dan adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Dan sedang orang itu dalam perjalanan pulang dalam kereta, tiba-tiba Filipus ada di situ. Filipus langsung mendekat kepada Sida-Sida ini dan menjelaskan firman Tuhan yang tepat pada waktu itu sedang dibaca Sida-Sida ini. Setelah menjelaskan itu, Filipus membaptis Sida-Sida ini dan Sida-Sida itu pun bertobat. Dan setelah itu uniknya, ini kembali lagi tentang pelayanan. Filipus tidak minta Sida-Sida itu sesuatu uang kah, menjadi anggota gereja atau apa, tidak ada. Malah Roh Kudus membawa Filipus pergi dari tempat itu. Luar biasa sekali Roh Kudus. Yang diinginkan Roh Kudus adalah hati yang berubah, hati yang kembali bertobat. Dan selanjutnya kita melihat di sini ada sesuatu yang menarik. Roh Kudus bisa melarikan secara cepat satu tempat ke daerah lain. Ini indah sekali karena dikatakan Roh Kudus bisa melarikan seseorang dari tempat Sida-Sida itu di Yerusalem Gaza menuju ke daerah Asdod. Saudara, ini berarti juga dalam hidup kita Roh Kudus bisa membawa kita dengan cepat dari satu daerah area yang sulit menjadi area yang lebih baik. Dengan cepat. Dia melarikan kita. Alkitab menulis melarikan. Tiba-tiba melewati kecepatan daripada manusia biasa. Nah, ini yang kita berdoa. Tuhan kiranya melarikan Anda dari tempat yang buruk, tempat yang lebih baik dengan cepat. Dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu selanjutnya yang menarik di sini adalah Roh Kudus lewat Filipus dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 ini bertemu dengan seorang Sida-Sida. Apa itu Sida-Sida? Yang pertama, Sida-Sida itu adalah seorang yang dikebiri. Secara fisik, Sida-Sida ini tidak tahu dia ini laki-laki atau perempuan. Dan betapa indahnya Tuhan itu. Apakah Anda pernah ditato? Anda pernah LGBT? Anda pernah dipenjara? Anda pernah mengalami sesuatu ataupun ada yang hilang dalam hidupmu? Roh Kudus tetap mencari Anda. Bayangkan dia datang kepada seorang Sida-Sida, bahkan di perjanjian lama dituliskan bahwa seorang yang merupakan Sida-Sida atau dikebiri itu adalah seorang yang najis. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus menghampiri Sida-Sida itu. Betapa indahnya kalau kita mengenal Roh Kudus. Pribadi yang mau bersekutu dengan kita. Dan juga sebuah pribadi yang mau datang kepada segala kelemahan kita. Holy Spirit, you are welcome in this place. Biarlah perkataan ini ada dalam setiap kita. Roh Kudus, selamat datang di rumah hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami percaya Roh Kudus membawa kami ke tempat yang lebih baik. Berkata-katalah, tuntunlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diterima di sini, di
kasih dan sayang. Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Kau menghibur dan sembuhlah hatiku. Ya Roh Kudus.